Sahabat Oasis Sabda, pada penutupan tahun 2022, kita semua mendengar kabar duka cita bahwa Paus Emeritus Benediktus XVI telah dipanggil Tuhan pada pukul 9.34 waktu setempat. Dilansir dari berbagai sumber, Paus Benediktus menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 95 tahun di biara Mater Ecclesiae di Vatikan. Memang beberapa hari sebelum Paus Benediktus meninggal, telah tersiar kabar bahwa Paus Fransiskus sempat mengajak umat Katolik untuk mendoakan Paus Benediktus yang kondisi kesehatannya semakin mengkhawatirkan. Dan pada akhirnya pada tanggal 31 Desember 2022, Paus Benediktus menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 09.34 waktu Vatikan. Nah, sahabat Oasis Sabda, marilah kita melihat profil Paus Benediktus XVI, Paus pertama dalam Gereja Katolik yang mengundurkan diri dari tahta suci dalam kurun waktu 600 tahun terakhir. Paus Benediktus adalah seorang paus yang berdarah Jerman. Ia bernama asli Joseph Ratzinger, lahir di Jerman pada tanggal 16 April 1927. Dikutip dari situs resmi Vatikan, ia berasal dari seorang ayah yang berprofesi sebagai polisi dan keluarganya adalah petani tradisional. Paus Benediktus sendiri sempat menghabiskan masa mudanya di sebuah kota kecil yang berada di perbatasan Austria bernama Traunstein. Perjalanan spiritual Paus yang pernah memimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik di dunia ini berawal dari getirnya hidup di bawah rezim Nazi. Ketika Hitler konon ia pernah melihat pastor di parokinya dipukul oleh pasukan tersebut sebelum Misa Kudus dirayakan. Ia juga menyadari munculnya perselisihan yang sangat sengit terhadap Gereja Katolik pada saat itu di Jerman. Nah, bagaimanakah perjalanan spiritualnya? Perjalanan spiritual Paus Benediktus dimulai ketika ia belajar teologi dan filsafat di Universitas Munich dan sekolah tinggi di Freising pada tahun 1946 dan 1951. Dan Paus Benediktus kemudian ditabiskan sebagai imam di Katedral Freising pada tanggal 29 Juni 1951. Dan penabisan ini kemudian berlanjut dengan peraihan gelar doktor di bidang teologi. Ia sempat menulis tesis berjudul The People and House of God in St. Augustine Doctrine of the Church. 4 tahun setelahnya, Paus Benediktus memperoleh gelar sebagai profesor dan kemudian ia mulai mengajar teologi fundamental dan teologi dogma. Tempat mengajarnya berada di Sekolah Tinggi Teologi Freising, dan Paus Benediktus kemudian pindah ke Bonn pada tahun 1950 sampai 1969, kemudian di Münster tahun 1963 sampai tahun 1966, dan Tübingen tahun 1966 dan tahun 1969. Di Universitas Regensburg lah ia ditempatkan sebagai profesor di bidang teologi dogmatis dan sejarah dogma pada tahun 1969. Dan di universitas tersebut, Paus Benediktus juga menjadi dekan dan wakil rektor. Posisinya kemudian berlanjut menjadi kepala penasihat teologi untuk Uskup Agung Cologne, Kardinal Joseph Frings. Posisi itu membuat Paus Benediktus hadir selama 4 sesi di Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965. Paus Benediktus kemudian diangkat menjadi uskup München dan Freising oleh Paus Paulus ke-6
pada tanggal 24 Maret 1977. Kemudian ia diangkat dan diperkenalkan sebagai kardinal oleh Paus Paulus ke-6 dalam konsistori tanggal 27 Juni tahun 1977. Paus Yohanes Paulus II lantas mengangkat Paus Benediktus sebagai prefek kongregasi ajaran iman pada 25 November 1981. 1 tahun setelahnya, posisi sebagai Uskup Agung Munich dan Freising ditinggal olehnya. Adapun kursi tahta suci Vatikan semakin dekat ke Paus Benediktus kala dirinya diangkat sebagai wakil dekan dari Kolese Kardinal. Ia diangkat pada posisi tersebut pada tanggal 30 November 2002 atas perintah Kardinal Uskup sebagai dekan Dewan Kardinal. Lalu kemudian Joseph Ratzinger diangkat menjadi Paus ke-265 pada 19 April 2005. Setelah konklav, sidang pemilihan Paus yang baru digelar, ia memilih nama Benediktus XVI. Sayangnya, Paus Benediktus kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai pemimpin umat Katolik di dunia. Ia meninggalkan posisi Paus pada 28 Februari 2013 lantaran kondisi kesehatannya yang terus memburuk. Sahabat Oasis Sabda, itulah profil dari Paus Benediktus XVI yang telah dipanggil oleh Tuhan pada tanggal 31 Desember 2022 yang lalu. Marilah kita berdoa semoga Paus Benediktus XVI beristirahat dalam damai dan dianugerahi kebahagiaan di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua, bagi gereja yang masih bersiarah di dunia ini. Tuhan memberkati dan Ave Maria.